Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Hayun Intias, mahasiswi Program Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257120. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan testimoni mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SCMM, sekaligus ingin berbagi pengalaman bagaimana materi yang saya pelajari sangat relevan dengan pekerjaan saya sebagai aparatur sipil negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lampung Timur. Pandangan saya sebelum dan sesudah mempelajari mata kuliah MSDM dari Bapak dosen pengampu Dr. E. Febrianto SEMM, yaitu saya menganggap bahwa manajemen sumber daya manusia hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian seperti proses rekrutmen, penempatan pegawai, atau penilaian kinerja. Namun setelah mempelajarinya, cara pandang saya berubah. Saya menyadari bahwa MSDM bukan hanya mengelola pegawai, tetapi juga mengelola potensi manusia agar mampu berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Saya memahami bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, kecanggihan teknologi, ataupun sistem yang dimiliki, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Dari mata kuliah ini saya mempelajari berbagai konsep penting seperti perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kepemimpinan, motivasi kerja, employee attachment, budaya organisasi, hingga manajemen perubahan. Semua materi tersebut saling berkaitan dalam membangun organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Keterkaitan dengan pekerjaan saya sebagai ASN di BPKAD Lampung Timur adalah saya merasakan bahwa teori-teori dalam mata kuliah ini sangat dekat dengan pekerjaan sehari-hari. Dalam mengelola keuangan daerah, kami tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan, mengelola kas daerah, ataupun mengoperasikan aplikasi seperti SIPD, Kortek, dan lain-lain, tetapi juga dituntut mampu bekerja sama, berkomunikasi secara efektif, serta berkoordinasi dengan berbagai perangkat daerah. Sebagai contoh, ketika kita proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah atau dalam rangka menyusun APBD, setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun seluruh proses tersebut harus berjalan dan berkoordinasi sesuai dengan target yang untuk dicapai secara tepat waktu. Pada kondisi tersebut, saya melihat bahwa keberhasilan pekerjaan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu mengarahkan tim, berkomunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta budaya kerja yang saling mendukung. Saya juga merasakan bahwa ketika terjadi perubahan sistem seperti implementasi aplikasi baru atau penyesuaian regulasi, keberhasilan perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi memberikan pelatihan, pendampingan, dan komunikasi kepada seluruh pegawai. Hal ini semakin meyakinkan saya bahwa konsep pengembangan SDM yang kami pelajari benar-benar diterapkan dalam dunia kerja nyata. Materi yang paling berkesan bagi saya adalah ada 3 materi yang berkesan, yaitu kepemimpinan adaptif, employee attachment, dan budaya organisasi. Materi tentang kepemimpinan adaptif mengajarkan bahwa seseorang pemimpin bukan hanya memberikan instruksi, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi bawahannya, terutama ketika organisasi menghadapi perubahan. Kemudian saya juga belajar mengenai employee attachment, yaitu pentingnya membangun keterikatan emosional pegawai terhadap organisasi. Pegawai yang merasa dihargai, didengarkan, dan diberikan kesempatan untuk berkembang akan memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi serta mampu memberikan kinerja terbaiknya untuk organisasi. Selain itu, materi mengenai budaya organisasi memberikan pemahaman bahwa budaya kerja yang positif mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong inovasi. Sebaliknya, budaya organisasi yang kurang baik dapat menghambat produktivitas meskipun organisasi memiliki sumber daya yang memadai. Refleksi pribadi saya setelah mengikuti mata kuliah ini adalah saya tidak hanya memperoleh tambahan ilmu, tetapi juga terdorong untuk melakukan refleksi terhadap diri saya sebagai bagian dari sebuah organisasi. Saya menyadari bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, menjaga komunikasi yang baik, menghargai rekan kerja, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.
Komitmen saya ke depan adalah saya berharap dapat menerapkan nilai-nilai manajemen sumber daya manusia dalam pekerjaan saya. Saya ingin terus meningkatkan kemampuan komunikasi, memperkuat kerjasama tim saya, terbuka terhadap perubahan, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi. Saya juga berharap dapat menjadi pribadi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan saja, tetapi juga mampu membangun lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan saling mendukung sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini bukan hanya sekedar mata kuliah, tetapi merupakan cara pandang baru dalam melihat organisasi. Saya belajar bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, teknologi, maupun anggaran, tetapi oleh bagaimana organisasi menghargai, mengembangkan, dan memberdayakan sumber daya manusianya. Sebagai ASN di BPKAD Kabupaten Lampung Timur, saya berharap ilmu yang telah saya peroleh dapat menjadi bekal untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama tim saya, serta memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian testimoni saya sebagai mahasiswi Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.